Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara cepat menyusun SOP, standar operating prosedur di unit pelayanan, baik itu di puskesmas, klinik, atau biasa digunakan di rumah sakit. Mungkin di antara sebagian teman-teman bingung maupun bimbang bagaimana cara menyusun SOP yang baik dan benar. Dari mana memulai, seperti apa, kemudian terlebih cara setting di Microsoft Word-nya, dan seterusnya. Bagi yang sudah terbiasa atau sudah mahir, tentunya ini hal basic dan sangat sederhana. Namun, bagaimana bagi pemula atau yang baru memulai menyusun SOP? Tentunya tidak ada salahnya kita sama-sama belajar, sharing, dan saling mengedukasi tentang pembuatan menyusun SOP. Terus ikuti sampai selesai karena saya yakin dengan tutorial ini kita semua pasti bisa menyusun SOP dalam tempo yang singkat. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun atau membuat SOP. Yang pertama, tentunya adalah teman-teman harus menguasai atau mengoperasikan Microsoft Word. Yang kedua, teman-teman tentunya harus mahir desain tabel atau semacamnya pada Microsoft Word. Dan yang ketiga, inilah yang lebih utama dalam penyusunan SOP, yaitu mempersiapkan dokumen sebagai bahan untuk membuat SOP berupa regulasi atau kebijakan, pedoman, dan sebagainya. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan SOP CTPS, cuci tangan pakai sabun. Maka sebagai rujukan yang harus kita gunakan sebagai bahan atau referensi kita adalah yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kedua, PMK Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasienkes. Ketiga, Keputusan Kepala Puskesmas dan sejenisnya tentang indikator mutu puskesmas. 4. Panduan cuci tangan pakai sabun oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2020. Teman-teman juga bisa melakukan searching melalui link Kemenkes Go ID tentang panduan atau pedoman CTPS. Dan yang terakhir adalah pedoman tata naskah sebagai rujukan pembuatan dokumen di puskesmas. Yang keempat adalah membuat pola. Nah, di sini terkadang teman-teman lalai atau tidak terbiasa. Nah, yang biasa saya gunakan pada tutorial kali ini adalah membuat SOP atau menyusun SOP menggunakan pola. Seperti apa? Tetap ikuti channel ini hingga akhir. Nah, kali ini yang biasa saya gunakan dalam membuat SOP adalah dapat digambarkan sebagai berikut. Satu, pastikan rujukannya kita adalah tata naskah. Yang kedua, uraikan dalam 3 bagian utama. Kita misalkan saja asosiasikan 3 bagian tersebut menggunakan tubuh manusia. Ada kepala, ada badan, dan ada kaki. Nah, seperti gambar di monitor, bisa teman-teman saksikan bahwa di bagian yang warna biru itu menggunakan adalah bagian kepala berdasarkan pola yang saya susun. Mulai dari judul SOP, temanya adalah SOP, kemudian logo, kemudian nama puskesmas, kemudian nama pimpinan, kemudian tanda tangan dan stempel.
Ini adalah pola yang saya gunakan dalam penyusunan SOP. Tentunya, lagi-lagi rujukan kita adalah tata naskah. Bagian yang kedua adalah bagian badan. Memuat tentang pengertian, tujuan, kebijakan, sampai dengan unit terkait ataupun kesembilan. Dan bagian yang ketiga, saya gunakan adalah bagian kaki. Memuat tentang dokumen terkait dan histori atau rekaman perubahan. Dari pola yang saya buat ini tentunya memudahkan kita dalam menyusun jenis SOP apapun. Baik teman-teman, kita akan uraikan satu-satu per bagian pola yang telah kita susun tersebut. Yang pertama adalah bagian kepala, yaitu judul. Mulai dari judul, isi judul SOP. Kita ambil contoh saja adalah SOP tentang CTPS. Yang kedua adalah logo. Pastikan bahwa logo teman-teman sudah siapkan dalam satu folder ketika untuk mengaksesnya cepat. Baik itu logo yang digunakan biasanya adalah menggunakan logo Pemda atau logo unit pelayanan di mana teman-teman bertugas. Tema tentunya adalah SOP. Nomor dokumen, nomor revisi, tanggal terbit, dan halaman ini bisa dikosongkan dan bisa ditulis manual ketika SOP sudah selesai dibuat. Nama puskesmas tentunya wajib. Yang kemudian adalah pimpinan Paskes. Menggunakan nama jelas. Selanjutnya adalah ada bagian berupa cap dan tanda tangan pimpinan. Ini adalah bagian kepala. Yang kedua, bagian badan. Pengertian. Upayakan penjelasannya secara singkat, kemudian mudah dipahami, minimal satu kalimat. Jadi tidak perlu panjang-panjang sampai berkalimat-kalimat. Yang kedua adalah masuk tujuan. Ini secara eksplisit menjelaskan tentang uraian secara eksplisit tentang tujuan CTPS. Yang ketiga, kebijakan menggambarkan rujukan CTPS mulai dari aturan tertinggi sampai terendah. Ini tidak semua aturan bisa dimuat, namun regulasi atau beberapa regulasi atau aturan yang dianggap sudah mewakili itu bisa dimuat di dalam kebijakan. Keempat adalah referensi. Tentunya di referensi adalah diisi sesuai referensi atau sumber di mana diperoleh misalnya di pedoman, di data naskah, dan sumber-sumber lain yang bisa digunakan sebagai referensi. Prosedur. Nah, inilah bagian yang paling utama dalam SOP, yaitu bagaimana tentang prosedur, memuat tentang langkah-langkah kegiatan melakukan CTPS mulai dari awal sampai akhir dijelaskan di prosedur. Alat dan bahan, atau nomor 6, alat dan bahan. Teman-teman di sini tentunya mengisi tentang bahan-bahan atau menguraikan bahan-bahan atau alat apa saja yang dibutuhkan berkaitan dengan CTPS. Diagram alir atau bagan alir. Nah, biasanya mengacu ke tata naskah, ada bagian-bagian bagan alir yang direkomendasikan untuk wajib diisi dan ada juga yang biasanya bisa dikosongkan. Tapi di sini saya perlu pertegas bahwa teman-teman kalau misalnya mahir untuk membuat bagan alir seperti contoh yang bisa saya jelaskan, ya silakan teman-teman secara sederhana pola membuat bagan alir. 8 adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Uraikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat CTPS. Misalnya, apa yang akan terjadi bila ada suatu hal
lalai atau abai dalam SOP ini. Misalnya harus air yang mengalir, penggunaan waktu yang efisien, dan lain-lain. Ini adalah salah satu variabel tentang penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan. 9 adalah unit terkait. Ini menguraikan tentang SOP ini digunakan di unit mana atau di tempat mana. Tentunya teman-teman bisa menjelaskan di sini secara eksplisit bahwa penggunaan SOP CTPS digunakan di mana. Yang terakhir adalah pola dengan bagian kaki. Terdiri dari 2 poin, yaitu dokumen terkait, di mana penjelasan dari dokumen terkait adalah tentang keterkaitan dokumen SOP ini dengan dokumen yang lain. Selanjutnya, rekam histori perubahan. Nah, di sini terkadang teman-teman kita sering lalai bahwa ketika ada suatu perubahan ataupun revisi dari suatu SOP, poin kaki, bagian kaki sering kita lupakan. Padahal ini penting bahwa perlu saya garis bawahi ketika terjadi revisi atau perubahan suatu isi SOP, nah perlu dilakukan rekam histori perubahan. Teman-teman, setelah pola selesai dibuat atau disusun, selanjutnya kita masuk dan setting menjadi file di Microsoft Word. 1. Buka Microsoft Word pada laptop Anda. 2. Masuk dan klik bagian atas menu bar dan cari Page Layout. Lalu klik untuk setting margin, sesuaikan dengan tata naskah. Misalkan top-nya 2 cm, left 2 cm, bottom 2 cm, right 2 cm. Selanjutnya, masuk kembali, klik bagian atas menu bar dan cari insert, lalu klik tabel. Nah, di sini teman-teman, sebelum menentukan rows atau kolom terlebih dahulu, hitung rows sesuai pola yang sudah disusun. Contohnya, berdasarkan format SOP yang kita, misalkan ada 7 rows. Nah, setelah muncul tabel, lalu letakkan kursor di kolom paling akhir. Lalu tekan tab pada keyboard. Selanjutnya, ketikkan judul SOP. Diikuti dengan masukkan logo, tema SOP, sesuaikan dengan pola yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut langkah-langkahnya. Setelah bagian-bagian kepala dibuat, teman-teman masuk pada pola bagian kedua, yaitu badan. Mulai dari 1 pengertian sampai nomor 9 atau unit terkait. Dengan cara copy pola yang sudah dibuat, lalu ditimpa pada kolom yang sudah dibuat. Kelima, baru masuk ke pola yang terakhir, yaitu bagian kaki. Seperti contoh di bawah ini. Setelah tahap terakhir teman-teman lakukan, scroll ke atas untuk memastikan cara penulisan, tabel, serta bagian-bagian sudah terisi secara benar dan tepat. Ini juga merupakan sebagai langkah cross-check, memastikan file yang kita susun benar-benar sudah tidak ada kesalahan. Yang ketujuh, pastikan dan jangan lupa save file yang Anda buat menjadi PDF dengan cara masuk ke menu bar paling atas, cari file, lalu klik Save As. Cari folder tempat penyimpanan file, lalu isi nama file, misalnya SOP-CTPS, lalu save. Dan akhirnya teman-teman sudah memiliki file SOP-CTPS, tinggal print dan dokumentasikan. Semoga dengan tutorial ini, teman-teman dapat memberikan koreksi dan masukan
untuk sama-sama belajar. Serta jangan lupa agar tetap support dan dukung channel ini dengan cara subscribe, comment, and share. See you next time. Goodbye. Wassalam.